Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di mata kuliah riset operasi. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang materi game theory atau teori permainan. Game theory atau teori permainan adalah teori yang menganalisis bagaimana kita mengambil keputusan setelah merespon keputusan yang diambil oleh pemain lain. Lebih jelasnya, mari kita simak slide selanjutnya. Teori permainan atau game theory adalah ilmu yang berkaitan dengan pembuatan keputusan pada dua pihak atau lebih berada dalam kondisi persaingan. Nah, kata kuncinya di sini adalah ada dua pihak atau lebih yang selanjutnya nanti disebut sebagai pemain dalam kondisi persaingan. Nah, ini nanti disebut sebagai permainan. Ada dua pihak atau lebih yang dalam kondisi persaingan. Kemudian, masing-masing pihak yang bersaing tersebut akan melakukan strategi yang rasional untuk memenangkan persaingan. Jadi, baik pihak satu maupun yang lawannya itu akan memiliki strateginya masing-masing dalam memenangkan persaingan. Masing-masing pihak juga mengetahui strategi lawannya. Selanjutnya, pihak-pihak tersebut disebut dengan pemain. Jadi, masing-masing pemain satu sama lain tahu tentang strategi lawannya. Kemudian, metode permainan dapat diklasifikasikan berdasarkan banyak pemain. Jika banyak pemain, dua pihak, atau dua individu, baik individu maupun kelompok, maka disebut two-person game. Dan jika lebih dari dua, tiga atau lebih, maka disebut n-person game. Kemudian berdasarkan jumlah keuntungan dan kerugian. Jika jumlah keuntungan dan kerugian itu sama dengan 0, maka disebut zero-sum game. Maksudnya di sini adalah keuntungan ditambah dengan kerugian itu sama dengan 0. Jika yang pemain yang satu itu keuntungannya 4, maka kerugian lawannya 4. Jadi keuntungan sama dengan kerugian lawan. Sehingga ketika dijumlahkan 0. Nah, ini disebut dengan zero sum game atau constant sum game. Sebaliknya, jika tidak sama antara keuntungan pemain satu dengan kerugian lawannya, maka disebut non-zero sum game. Artinya di sini akan ada keputusan yang win-win solution atau malah loss-loss solution. Jadi sama-sama menang atau sama-sama kalah. Jadi tidak ada yang menang dan yang kalah. Kalau yang zero sum game itu ada yang diuntungkan dan besarnya sama dengan kerugian lawannya. Seperti itu. Namun sampai saat ini pengembangan dari model-model permainan hanya terbatas pada persaingan dua pihak dengan jumlah keuntungan dan kerugian 0. Nah, ini lebih banyak soalnya nanti akan di zero sum game dengan two-person game. Sebenarnya ada penjelasan juga untuk yang non-zero sum game. Namun untuk soal latihannya nanti akan lebih banyak ke zero sum game. Seperti itu. Saya lanjutkan. Nah, berikut adalah matriks payoff. Jadi, di riset operasi itu menuntut kita untuk memformulasikan setiap kondisi real ke dalam bentuk matematis. Nah, bentuk matematis dalam model permainan itu diawali dengan membentuk matriks payoff. Jadi, bentuknya seperti ini ya. Ada dua pemain A dan pemain B. Pemain A di sini dalam baris dan pemain B dalam kolom. Pemain A memiliki dua strategi A1 dan A2. Sementara pemain B memiliki tiga strategi B1, B2, dan B3. Sedangkan angka-angka yang ada di dalam kolom tersebut adalah payoff atau jumlah pembayaran. Nah, di sini angka-angka ini adalah miliknya pemain A. Jadi keuntungan pemain A jika
memilih strategi A1 dan pemain B-nya memilih strategi B1, maka keuntungan yang didapatkan A adalah sebesar 6. Selanjutnya, jika pemain A memilih strategi 1, kemudian pemain B memilih strategi 2, maka A akan mendapatkan keuntungan sebesar 8. Sebaliknya, keuntungan ini merupakan kerugian dari pemain B. Kalau A untung 6, B rugi sebesar 6. Jadi angka-angka ini adalah miliknya A dan kerugiannya B. Gitu. Nah, nanti ini penjelasannya supaya lebih jelas bisa dibaca sendiri ya. Tujuan model permainan adalah untuk mengidentifikasi strategi optimum bagi masing-masing pemain. Pada contoh tersebut, strategi optimum A adalah A2, sedangkan untuk B adalah B3. Nanti selanjutnya akan kita pelajari bagaimana bisa mendapatkan strategi yang optimum, yaitu A memilih strategi A2 dan B memilih strategi B3. Nah, pada kasus contoh di atas ya, ini merupakan pure strategi. Selanjutnya akan kita bahas di sini. Pada pure strategi game atau strategi murni, pemain A mengidentifikasi strategi optimumnya menggunakan kriteria maksimin, yaitu memaksimumkan yang minimum. Sementara pemain B menggunakan kriteria minimax, yaitu meminimumkan yang maksimal. Jika nilai maksimin sama dengan nilai minimax, maka permainan telah terpecahkan. Pada kasus ini tercapai titik keseimbangan atau saddle point. Jika nilai maksimin berbeda dengan nilai minimax, maka tidak tercapai titik keseimbangan atau saddle point, sehingga tidak bisa diselesaikan dengan pure strategy game. Nanti akan diselesaikan menggunakan mixed strategy game. Namun akan kita simak terlebih dahulu contoh yang menggunakan pure strategy game. Nah, yang perlu kita ingat bahwa dalam permainan, masing-masing pemain mengetahui strategi lawannya. Pemain A tahu strategi pemain B dan pemain B tahu strategi A. Kemudian pemain B itu tahu bahwa A akan lebih suka dengan keuntungan yang maksimum. Sementara pemain A juga mengetahui bahwa B itu lebih suka dengan keuntungan yang minimum. Nah, nanti selanjutnya akan dicari yang namanya maksimin sama minimax. Nah, strategi pemain A itu terletak di baris ke-1 itu strategi A1 dengan keuntungan 1, 9, dan 2. Nah, di sini karena adalah berkaitan dengan melihat strategi di B, maka A tahu bahwa B itu lebih suka dengan keuntungan yang minimal, gitu. Karena B lebih suka dengan keuntungan yang maksudnya kerugian yang minimal, maka yang dipilih adalah yang minimal. Berarti di sini ditulis minimum barisnya 1. Kemudian yang untuk strategi kedua dari A, dia juga tahu B akan memilih kerugian yang minimal. Nah, di sini yang minimal 4. Terus selanjutnya dilihat dari perspektif B, B1. Jika perusahaan B itu memilih strategi B1, dia akan melihat A itu akan memilih keuntungan yang maksimum, maka dipilih 8. Dia lihat yang 8. Kemudian kalau yang B2, dia tahu A akan memilih yang maksimum, maka 9. Selanjutnya, kalau strategi B3, A akan
B tahu kalau A akan memilih yang maksimum, maka ditulis yang maksimum 4. Nah, dari masing-masing nilai minimum baris dan maksimum kolom, ini masing-masing akan dicari yang paling minimum dan paling maksimum. Kalau yang minimum baris, karena jadi dia memilih yang paling baik di antara kemungkinan terburuk. Di sini dia memilih yang 4 yang dimaksimumkan. Kalau yang di B, dia akan memilih yang paling rendah, yang paling baik, yang paling rendah kerugiannya yaitu 4. Ternyata sama antara maksimin dan minimax, yaitu skornya 4. Nah, 4 ini dinamakan dengan saddle point, yaitu bernilai 4, di mana strategi optimum untuk A adalah A2, dan untuk B adalah B3. Begitu. Nah, selanjutnya ini adalah latihan soal untuk Your Strategy Game. Silahkan nanti tugasnya menyelesaikan contoh soal di bawah ini. Latihan soal di bawah ini beserta contoh yang pertama. Ini bagaimana cara mendapatkan strategi yang optimum, yaitu A memilih strategi 2 dan B memilih strategi 3, dan berapa nilai saddle point-nya. Jadi ada 2 tugasnya ya. Untuk yang matriks payoff di awal ini ditambah dengan latihan soal. Oke, baik. Sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Silahkan dikerjakan latihan soalnya. Semoga bisa dipahami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.